Pemirsa, jenazah Tri Aryani Puspo Arum, mahasiswi korban pembunuhan di Kebonjeruk, Jakarta Barat, telah dimakamkan di TPU Kober, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tangis keluarga mengiringi pemakaman mahasiswi salah satu universitas swasta di Jakarta ini. Jenazah Tri Arum, mahasiswi korban pembunuhan di Kebonjeruk, Jakarta Barat, dimakamkan sekitar pukul 9.30 pagi tadi. Sebelum dimakamkan, jenazah korban disolatkan di Musola Nurul Hasanah yang berada di depan TPU. Puluhan pelayat menghadiri pemakaman Tri Arum, keluarga, kerabat, hingga teman SMA dan kuliah korban. Arum dikenal dengan sosok anak yang baik, pandai bergaul, dan mandiri. Keluarga tidak menyangka hal ini terjadi, mengingat Arum masih sangat muda. Selain itu, Arum tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Anaknya baik-baik saja, nggak pernah punya musuh, justru malah temannya yang banyak. Jadi dia selama ini kayaknya banyak sekali temannya. Jadi saya juga senang banget sebenarnya. Cuman ini saya nggak tahu kok bisa terjadi begini. Saat ini pihak keluarga menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus ini. Keluarga berharap agar pelaku cepat ditangkap dan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan pemirsa, bagaimana situasi terkini di tempat kos Tri Aryani Puspo Arum? Kita akan segera bergabung dengan Priscilla Siregar langsung dari kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, Priscilla, bisa dilaporkan seperti apa kondisi saat ini di tempat kos korban? Silakan. Ya, Yufi, pasca pembunuhan mahasiswi Universitas Esa Unggul berumur 22 tahun yang bernama Tri Aryani Puspo Arum di kosan Wisma 45 yang berlokasi di Jalan Komplek Kebonjeruk Baru, RT 8 RW 11 Kebonjeruk, Jakarta Barat pada hari kemarin, tepatnya pada tanggal 9 Januari 2017, pukul 9 korban Arum ditemui sudah tidak bernyawa dengan kondisi berdarah yang berceceran dan juga luka tusuk di daerah leher oleh teman dekat korban yang bernama Zainal Abidin. Dan di belakang saya merupakan rumah ataupun kosan Wisma 45, tempat kejadian pembunuhan Arum, di mana terlihat kondisi di kosan Wisma 45 ini masih sepi dengan kondisi pintu yang terkunci dan juga lampu yang menyala dari tadi pagi, dan terdapat dan juga terparkir 4 buah sepeda motor di dalam kosan Wisma 45 ini. Dan diketahui juga hingga kini belum diketahui pasti apa motif pembunuhan dari korban Arum. Apakah ini merupakan pembunuhan berencana ataupun perampokan. Namun diketahui bahwa terdapat beberapa barang korban Arum yang hilang, diantaranya adalah handphone dan juga laptop. Dan juga hingga kini diketahui bahwa 8 orang terdiri dari pacar dan teman dari korban Arum sedang diperiksa oleh pihak Polres Jakarta Barat. Kembali ke studio, Yufi. Priscilla Siregar melaporkan langsung dari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, tadi dilaporkan bahwa hingga saat ini Pemirsa, suasana kos Tri Aryani, mahasiswi korban pembunuhan sadis, kini telah diberi garis polisi. Para tetangga mengaku tidak terlalu mengenal korban yang baru 2 bulan menempati rumah kosnya. Garis polisi telah membentang di rumah kos yang ditempati oleh Tri Aryani Puspo Arum, mahasiswa korban pembunuhan di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bangunan berlantai 2 ini pun terlihat sepi dan tidak terlihat satupun penghuni yang berada di dalamnya. Tetangga korban banyak yang tidak mengenal sosok salah satu mahasiswi di salah satu universitas swasta di Jakarta ini. Tri Aryani dikenal dengan kepribadian pendiam dan baru menempati kos tersebut selama 2 bulan.
Kenal sih enggak, cuman kenal lewat aja. Dia juga di sini kan baru, jadi belum tahu lebih lamanya dia kayak gimana. Tapi sering ketemu? Sering ketemu, sering jajan di sini juga. Untuk kepribadiannya gimana? Baik, sopan anaknya, pendiam juga. Kenal dengan korban ya? Kenal, asalnya mau kos di rumah saya nggak jadi. Sering lihat korban ya? Sering suka gitu, nggak sering suka, cuma suka gitu lihat gitu. Korban kepribadiannya seperti apa sih? Oh dia sopan, senyum. Kalau sama saya ketemu senyum. Kalau tetangga yang lain negor? Saya nggak tahu. Dia nggak punya sini, nggak punya teman, belum punya teman. Hingga kini petugas masih menelusuri pembunuhan sadis ini. Sebelumnya diketahui seorang mahasiswi ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian tubuhnya. Menurut saksi sempat terdengar suara pertengkaran di kamar korban. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kejadian di mana korban ditemukan, kita telah bergabung dengan Priscilla Siregar langsung dari tempat kos korban di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Priscilla, seperti apa kondisi tempat kos korban? Apakah masih ada terbentang garis polisi di sana? Ya Anissa, pasca pembunuhan mahasiswi Universitas Esa Unggul berumur 22 tahun yang bernama Tri Aniyani Puspo Arum di kosan Wisma 45 yang berlokasi di Jalan Komplek Kebonjeruk Baru, RT 8 RW 11 Jakarta Barat pada hari kemarin, tepatnya hari Senin tanggal 9 Januari pagi kemarin. Saat ini di lokasinya masih terlihat sepi dengan pintu terkunci dan juga lampu masih menyala dari tadi siang, dan juga garis kuning dari pihak kepolisian juga masih terpasang dari tadi siang, dan terlihat bahwa terdapat 4 buah sepeda motor yang terparkir di dalam kos-kosan Wisma 45 ini. Dan belum diketahui pasti apa motif pembunuhan, apakah ini merupakan perampokan atau pembunuhan yang berencana. Namun diketahui bahwa terdapat beberapa barang korban yang hilang, yaitu berupa handphone dan juga laptop. Hingga kini diketahui bahwa terdapat beberapa saksi yang terdiri dari teman-teman kosan di Wisma 45 ini dan juga teman dekat yang bernama Zainal Abidin tengah diperiksa di Polres Jakarta Barat. Dan almarhum korban Arum ini tadi pagi pukul 10 sudah dimakamkan di TPU Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan sekedar info bahwa korban baru tinggal di kosan Wisma 45 ini baru 2 bulan. Dan diketahui dari warga bahwa korban juga tengah bekerja di sebuah ruko yang terletak di daerah Kebonjeruk. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Anissa. Baik, terima kasih. Priscilla melaporkan langsung dari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pemirsa, sementara itu polisi masih terus melidiki kasus pembunuhan Tri Aryani Puspo Arum, mahasiswi Universitas Esa Unggul. Dugaan sementara korban tewas karena perampokan dan pembunuhan. 6 orang masih diperiksa dalam kasus tewasnya Tri Aryani Puspo Arum, mahasiswi semester 1 Universitas Esa Unggul, termasuk sang kekasih yang pertama kali menemukan korban bersimbah darah di dalam kamar kosnya. Dari pemeriksaan sementara ada sejumlah barang korban yang hilang, namun tidak menutup kemungkinan jika kematian Tri Aryani dilatar belakangi motif lain. Sebab sebelum ditemukan tewas, kendaraan roda 2 milik korban sempat dirusak oleh orang tidak dikenal. Sejauh ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Dan masih ada saksi-saksi tambahan yang bisa memfokuskan kejadian ini supaya kita bisa membuat terang tindak pidana yang telah terjadi. Ya, pacarnya yang dia telepon, kemudian pacarnya membawa ke rumah sakit. Sudah kita periksa. Pihak keluarga mengaku kaget lantaran korban yang kesehariannya dikenal pendiam tewas dalam keadaan mengenaskan. Tri Aryani Puspo Arum ditemukan tewas Senin pagi di dalam kamar kos di Jalan Haji Asmat, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka tusuk di bagian leher korban.
Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Mahasiswi korban pembunuhan dan perampokan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat dimakamkan pada Selasa siang. Pihak keluarga berharap kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jenazah Tri Aryani Puspo Arum, mahasiswi Universitas Esa Unggul korban pembunuhan dan perampokan di Kebon Jeruk, Selasa siang dimakamkan di TPU Dukuh, Jakarta Timur. Orang tua dan kerabat ikut mengantar wanita 22 tahun ke peristirahatan terakhirnya. Kesedihan mewarnai prosesi pemakaman korban. Pihak keluarga berharap kasus ini segera terungkap dan pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Saya serahkan kepada pihak kepolisian. Memang saya cuma berharap pelakunya cepat ditangkap dan langsung kenakan gitu. Arum dikenal dengan sosok anak yang baik, pandai bergaul dan mandiri. Keluarga tidak menyangka hal ini terjadi mengingat Arum masih sangat muda. Selain itu Arum tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Tim Liputan MNC Media memberitakan.